Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 ya, bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Ibu-ibu dengarin ulun hari ini datang pas waktunya nah. Malah belum pian datang ulun sudah datang. Ulun kada bobobulikan mbah berenang di situ langsung singgah ke sini. Banyak kayak bertemuan pian tadi berenang juga di situ. Terapi baiklah untuk kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Al-A'raf ayat 31. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Bagus benar ayat ini. Kenapa? Karena terlanggar terus. Apabila lauknya cocok tuh kada tahu urusannya lagi. Hari semalam besokan nasihat pernikahan. Masuk juga tuh sudah tuh. Imbah itu kajian di Sungai Miai, mbah kajian akikahan pulang. Imbah akikahan bepengantinan pulang. Jadi sampai dua bolehkan dulu ke rumah, menurunkan nang ada. Ujar ulun lon kemanakan menyupirakan kita kan usah makanan gila menang ketiga nih nah. Ujar kemanakan ulun mun ketupat kandangan Bang. Amun ketupat kandangan bisa ya pakayu hijau ulun. Pas benar datang tuh disuruh orang ketupat kandangan nah itu. Nah, ini terlanggar nih. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kada suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Apapun apabila berlebihan itu kada bagus. Nabi menyuruh membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 setiap selesai salat 5 waktu. Pian baca alhamdulillah 50, subhanallah 50, Allahu Akbar 50. Karena amalan yang Nabi suruh dengan target dan jumlah tertentu tuh ujar ulama nang kaya anak kunci ta sepeda motor pian
lawan sepeda motor ulun tapa huruf kuncinya kada mau masuk. Jadi pun jar Nabi 3 kali kada usah ditambahi. Jar Nabi 33 ya 33. Kan biasanya rasa kita mampu lebih daripada itu. Ini ibadah aja tah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ujar Nabi, istighfarlah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup. Ini Nabi padahakan jumlahnya, Nabi padahakan bacaannya, Nabi padahakan waktunya membaca. Waktunya membaca imbah salam. Bacaannya dipadahkan Nabi astagfirullah. Jumlahnya 3 kali. Apalagi yang perlu kita tambah-tambah? Ini urusan ibadah berlebih-lebihan dilarang. Begitu juga dengan urusan apa? Makan. Ternyata makan dan minum yang berlebih-lebihan itu sumber daripada sumber penyakit. Kisahnya aja Bang Ulun bisa bapandar. Cuma apabila tahadap itu nah basah tisu liur tetesan. Ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa ulun angkat ini? Kita anggap sepele, ibu-ibu. Kita anggap sepele. Padahal ini nang maatur ni siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Jadi Allah nang mengomandu supaya kita tuh sehat. Makan jangan berlebih-lebihan, minum jangan berlebih-lebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dalam hadis yang sahih mengatur cara makan kita. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarram min batni bihasbi ibni adam luqaimata yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata. Tidak ada wadah yang terus dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada parut. Perutnya awadah menampung roti pisang masuk. Hanya makan roti pisang, ada pulang pisang goreng masuk pulang. Jadi wadah nang kada pernah dikosongi oleh anak Adam itu perut. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Adam itu siapa? Kita. Perut. Cukup anak Adam memakan beberapa suapan untuk apa? Menguatkan tulang rusuk. Fa in kana la mahalata, kalau memang tidak ada jalan lain, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Maka parut ini bagi tiga. Sepertiga makanannya masuk, tambah sepertiga minumannya masuk, tambah sepertiga apa? Bernapas. Nah harusnya bagi tiga, buka puasa tuh santak sampai ke sini nah. Apabila merigar hat sholat tuh asa hendak tebulik daripada hibak banar. Ibu-ibu, ini sesuatu yang halal tapi kita kadang kau membatasi kadang-kadang. Kadang kau membatasi. Batas yang Nabi sampaikan olah 3 tingkat parut nih. Umpama 3 tingkat. Setingkat makanan, setingkat minuman, setingkat bernapas. Ya makanan minuman apabila masuk bercampur memang di dalamnya apa aja yang masuk tuh bercampur di dalamnya, tapi Nabi menyuruh agar mengisinya tuh jangan pol.
Ibu-ibu, Nabi itu mencontohkan duduk makan tuh kayak ini. Nah, duduk di kaki kiri, dirikan kaki kanan. Makan. Praktekkan biar jangan dirubah-rubah. Karena kau banyak. Paling sepiring lah 2 sendok nasi sudah kenyang. Tapi lauknya cocok, lauk bersila pulang. Nang bersila ini nang terbuka habis. Maka kita bila sudah bersila tuh subhanallah luar biasa. Jadi kenapa Nabi itu mendirikan lutut kanan, menekan lambung? Rasulullah tuh dokter dari segala dokter, ibu-ibu. Nabi itu dokter daripada segala dokter. Apa yang Nabi sampaikan itu sejalan dengan kesehatan. Praktek-praktek Nabi dalam urusan minum, ibu-ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Karena Rasulullah sallam yatanaffasu bisyarabi thalathah. Nabi bernapas apabila minum itu 3 kali. Artinya apa? Segelas tuh jangan dituntum langsung habis. Bayangkan kita apabila haus luar biasa. Kada kayak ini penggelasnya tuh 3 ini nah. Nah, nang betangkai itu. Gelas seng nang berwarna-warna tuh. Nah. Di dalamnya tuh apa? Setrup cap mandau, lawan nyeuranum, rahat tengah hari. Nah, sampai tetesan yang terakhir, imbah tuntung. Ternyata adab Nabi dalam minum tuh segelas air tuh 3 kali bernapas. Nyot, bernapas. Tarik lagi, bernapas lagi. Tarik lagi, segelas 3 kali. Dan di situ menikmati minuman. Tapi Nabi kadang menyuruh bernapas di dalam di muhara cangkir. Nih, minum. Kada boleh. Kan lawan kesehatan bu bertentangan. Ini polusi oksigen yang kotor keluar tuh dihembusakan ke gelas, ke dalam air, diminum airnya. Coba lihat hadis sahihnya. Idza syariba ahadukum fala yatanaffasu bil ina'i. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Jika salah seorang di antara kamu minum, jangan bernapas di muhara cangkir, di muhara gelas, sambil minum, sambil bernapas. Tapi bernapaslah 3 kali, karena minum segelas itu stop. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nikmat ibu, nikmat. Kadang-kadang mbah minum tuh kada ada lagi. Karena cukup air segelas tuh dengan 3 macam. Ini adab-adab yang kita anggap kecil dan biasa. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak. Inna aksaron nasibaan fid dunya aksaruhum ju'an yaumal qiyamah. Kan rasa takutan ulun mendengar hadisnya nih. Sesungguhnya manusia yang kenyang terus di dunia. Bulan Ramadan siang kenyang juga. Sibaan fid dunya, ju'an fil akhirah. Di akhirat kena kelaparan. Di akhirat kelaparan ujar Nabi. Artinya ini lambung perlu di apa bu ngarannya tuh? Istirahat, perlu dikontrol. Kadang jajal terus,
Maka apalagi macam-macamnya hibak di hadapan tuh. Rasul menyuruh apabila makan, ambil lauk yang ada di depan kita. Kebetulan nang di depan kita goreng tempe, nang di ujung sana kambing macam sebagainya. Hadangi dahulu. Nang bahadapan lo nang kambing tuh suka kan dulunya kambing. Jangan makan tempe darah tinggi. Darah tinggi makan non tempe, nah pada sebelah kambing lalu panas hati. Ada. Jadi boleh apabila sudah selesai. Islam tuh bulun kagum membaca di sini. Islam tuh mendidik sampai sekecil itu. Sampai ke masalah mencari makanannya, usahanya, nang dimakannya, cara memakannya, imbah diproduk di dalam, cara mengeluarkannya. Ayo, apa nang kada dididik oleh agama kita? Habis diproduksi di dalam nih, hancur jadi kotoran, berpahala pulang cara mengeluarkannya asal sesuai dengan sunnah. Maka dalam Islam tuh BAB itu berpahala. BAB itu berpahala. Lihatkan pian 5 hari aja kada BAB, pusangnya luar biasa. Pusang benar. Diminumi obat pencahar, lalu meledaknya bros. Dia keluar pada WC, alhamdulillah rasa lunas hutang. Kodenya lunas hutang, Bang. Rasa lunas hutang jadinya. Jadi agama kita tuh mengatur hal-hal yang dianggap kita kada penting, padahal itu penting. Lagi bibu nang jarang benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba minas siqai awil qurbati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meminum di moncong cirat. Lawan ciratnya mintu nah. Jadi jangan meisap moncong cirat atau wadah air dari kulit. Ada tempat air dari kulit, ada moncong wadah keluar. Nah, kada moncongnya juga Bang dijauhakan, jangan juga. Kada diisap, mun diisap tuh terlalu benar. Dijauhkan jangan. Jadi Nabi melarang minum di moncong cirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum pakai botol. Hadang dulu. Ada penjelasannya. Kita dibagi kita lon botol berataan tuh, botol nang tanggung tuh. Botol nang tanggung. Maka ijma para ulama, sepakat pendapat para ulama melarang minum di mulut botol jika diminum botol itu, air di botol itu bersama-sama. Sebotol orang 10 kurinah karuh nang terakhir itu nang dilarang. Jika kita sendiri boleh, maksud ulun begitu adab yang diajarkan. Tapi lamun kehausan benar, banyak kebokan gini diminum boy. Daripada aku mati jadinya nyengkel, banyak kebokan gini diminum. Artinya itu darurat, lain lagi kisahnya. Mengundang tuan guru kemudian diberi minuman yang beristilah gelas nang ganal tuh nah. Apabila siden habis akan tuh kebagahan siden pasti kada habis. Jadi pancingnya karena menunggu sisanya. Di separuh diminum siden, ampeh ka guru, ampeh. Lalu dirabutakan setegok-tegok sorang. Kenapa tadi? Mengambil berkatnya. Kada ada berkatnya gue. Lamun menahani haus, bolehlah setegok-tegok sorang. Cuman di mana dasarnya mengambil berkat peminuman bekas
bekas tuan guru, pian jangan minum bekas ulun, cari minuman yang lain. Tapi dijawabnya, lamun bekas sidin tuh jangan pun banyu minuman, banyu kebokan sidin pun ku minum. Nah, ini nang lepas. Pagi tadi ulun dikirimi, mungkin di antara ibu-ibu ya, dikirimi WA Buena pagi tadi. WA-nya tuh bunyinya kayak ini, Ustadz bujur aja kak, ujar nang mengirim nih. Ujar ulun sampai hari ini kan pernah terdapat nang kayak itu. Ujarnya apa? Orang nang ziarah ke wali-wali itu, kaina hendak mati, wali-walinya tuh datang membantunya. Di ceramahnya, kada apa-apa boya mun pian angkat tangan, ulun Ustaz na mengirimnya, karena ini bagus pertanyaannya. Jadi kena wali Songo datang, Sunan Gunung Jati datang, karena 2 kali setahun ke situ. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang. Karena ada hadis dhaifnya aja kada ada, apalagi sahih. Jadi paham kita tuh digiring kepada satu paham yang mengatasnamakan agama, padahal kada bersumber daripada agama. Ziarah ya ziarah, silakan. Nabi menyuruh ziarah tuh, disunahkan oleh Nabi, tapi panduannya Nabi ajari. Kalau ziarah tuh perhatikan 3. Apabila hati pina keras, lembutkan hati yang keras itu dengan melihati makbarah. Hati yang keras tuh melawan Allah Ta'ala boy. Ujar Allah Ta'ala gawe kada digawinya, ujar Allah jangan digawi digawinya. Itu keras hati ngaranya. Bawa melihati makbarah, melembutkan hati. Yang kedua, menderaikan air mata. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis terseduh-seduh apabila ada di makbarah yang banyak tuh. Kenapa Utsman radhiyallahu an menangis? Karena tempat itu adalah tempat sendiri, tidak ada kawan berdiskusi, kada ada kawan minta bantuan, kada ada apa. Sendiri menghadapi. Bahkan pada satu posisi seseorang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya, maka kubur itu dihimpit oleh Allah sehingga tertumpanglah rusuk kanan dengan rusuk kiri. Artinya apa, Bu? Lemek, Bu. Nah, tertumpang. Maka ibu-ibu rahimakumullah, jadi ulun sampaikan nang pian salah satu yang mengirim, bagus benar pian kirim itu. Dan ulun nyatakan, ulun kada pernah menemukan hadis dhaifnya pun. Namun hadis palsu itu kan usah kita benderakan. Nang ziarah ini nang diziarahi kena datang. Malah yang ada, yang mendatangi orang hendak mati itu adalah syaitan dengan menyerupai orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sayangi. Sering kalau kita mendengar orang hendak mati, nih arwah abah sudah datang nah, kuitan nang mati 40-50 tahun. Ibu-ibu kembalikan cepat apabila dia berkata kayak itu. Nang bawa ucap nih mama, mak berzikir, istighfar mak, istighfar. Arahkan dia kepada kalimah tauhid. Berzikir sidin, mau ucap la ilaha illallah. Imbah itu, ini guru pulang datang. Guru apa mak? Guru Mas Udi. Itu syaitan menyerupai, Bu. Syaitan menyerupai. Agar hendak mati tidak fokus pada kalimat tauhid. Ulun jadi memudahkan ulun itu supaya yang tersambat orang lain. Jadi bukan satu keberuntungan, bukan itu menghilangkan kefokusan yang hendak mati kepada apa? Kepada satu kalimat, di mana dengan kalimat itu Allah menyelamatkan manusia. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Ibu-ibu rahimakumullah, maka Islam itu
tinggi ibu-ibu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Seorang Yahudi bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman, bujurkah agama Islam tuh maatur sampai ke masalah qada hajat, ke masalah biabi diatur oleh agama kita? Bujur, diatur. Masuk ke dalam toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini tanpa huruf. Masuk toilet kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Padahal masuk masjid tuh kaki kanan. Jangan tanpa huruf toilet lawan masjid, jangan. Kayak apa garang supaya kita mengikuti ini, supaya sampai biabi aja berpahala ibu-ibu. Jadi 24 jam dalam Islam tuh kawa dijadikan pahala. Maka ulun katakan nangaran ibadah itu bukan sholat aja, ibadah itu bukan puasa aja, apalagi ibadah itu bukan sedekah aja. Ittiba, mengikuti kepada contoh yang Nabi lakukan, itu satu ibadah. Pian ambil satu gelas dengan tangan kanan, dapat satu sunnah. Karena Nabi tidak pernah minum dengan memegang gelas tangan kiri. Kemudian sebelum minum, pian ucapkan basmalah. 2 sunnah Nabi sudah. Karena Nabi setiap mulai sesuatu, makan, minum dengan mengucapkan basmalah. Pian selesaikan segelas air ini 3 kali bernapas, dapat sunnah lagi. Oh, stop. Kemudian minum lagi, stop lagi. Hanya yang ketiga habis. Tuntung minum, mengucapkan hamdalah. Berapa pahala yang dapat? Maka sunnah Rasul itu menjadikan kita ini mendapatkan ganjaran pahala 24 jam. Guring kayak apa supaya berpahala? Hendak kayak kalau bermimpi yang baik-baik. Karena mimpi itu ada ibu-ibu. Tapi kayak apa mimpi baik? Guringnya kada sesuai sunnah. Malaikat senantiasa mengawasi, mendoakan kepada orang yang guring dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan suci itu baudu. Oh tapi Ustadz karena batal juga. Baudu pulang, batal apa ngalihnya? Baudu pulang. Jadi tidur dalam keadaan suci itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Al-Mulk sebelum tidur, belum lagi 2 ayat Al-Baqarah terakhir sebelum tidur, belum lagi surah Al-Kafirun sebelum tidur, belum lagi qul huwallahu ahad falaq sebelum tidur, belum lagi apa doa anak guring itu? Kalau mang Allahumma lakasumtu. Bismikallahumma ahya wa amut. Mun ada pang nambah paling baca Bismikallahumma amut wa ahya. Keduanya sahih. Kalau pang pian dengar laki pian nambah paling apa pian nambah paling? Keduanya sahih. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu orang populer. Bismikallahumma amut wa ahya. Itu juga sahih. Jadi tidur dikirimkan malaikat menjaganya apabila kita melakukan sesuai dengan sunnah. Kan runtutan kita tadi makan ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita makan dengan 3 jari. Kayak apa bang? Kita 3 jari nang kita makan nasi. Nabi nang dimakannya nah ambil 3 jari. Amun kita Usulomor sampai ke sesengot. Kamu banyak kan mengambil 3 jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu makan itu dengan tangan. Pada saat kondisi makanan yang bisa dijemput. Amun bubur ayam bang, kada kawalon tangan, becolomor tangan kita. Artinya sunnah itu lihat
Lihat untuk dilaksanakan sesuai tidak dengan kondisi. Kadada pang nang makan bubur ayam tolon tangan. Pasti lawan sendok. Makan 2 piring. Mbah mung ada 2 piring lon daun lah. Kadang nang 2 piring bertambah pang kada. Yaitu sama bacaannya Hari Raya Idul Adha 2 jam menyumbali kada pagat-pagat. 2 jam tangan digantalakan tuh nah. Ibu-ibu kadang ngelantur bang kadang nah. Mentang habis berenang lalu pindah macam-macam deh. Jadi makan sesuai dengan ajaran dan aturan Nabi. Yang pasti bisa kita praktekkan, makan dan minum ini dengan tangan kanan. Karena ada satu ancaman yang berat yang Nabi ajarkan. Yang makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah syaitan. Tapi mun pian ada melihat orang minum lawan tangan kiri, jangan langsung setan nih. Habis karawa kurang muha kita. Tapi bagus hadis ini kita masyarakatkan. Hadis ini kita sampaikan ibu-ibu untuk aturan kita sehari-hari. Biar kada karasaan uyuh, bemasak, picik, setel, musik, dangdut, seriosa, ganti supaya masakan yang dimasak tuh berberkah dimakan. Diganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran, diganti dengan zikir. Oh tapi zikir kan kada ada jogetnya. Iya sudah mahir berjoget tuh ngalehai. Artinya ganti dengan zikir, ganti dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Amun ini pang Ustaz istighfarnya astaghfirullah Rabbal baroya. Itu kada datang dari Nabi. Itu belakangan datangnya, tapi asik kan? Asik. Kita tuh ketujuh banar nang asik-asik buat. Al-Quran orang banyak kada tertarik karena Al-Quran kada asik. Pada saat kita tidak memahami kandungan Al-Quran, kita mengatakan Al-Quran itu tidak asik. Padahal Al-Quran itu bacaan yang paling asik ibu-ibu, yang paling mengasikkan. Siapa apa bacaan nang kada paham tuh sampai menangis. Setiap nang kita menangis tuh pernah paham. Apa nih dan ditangisakan jar cucu di hadapan TV nih peninian. Menonton sinetron, kisahnya sadih benar aja nang peninian. Pahamlah kisahnya, paham. Nah, tisu habis. Membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, kita kada paham. Tapi air mata kita bisa meleleh. Saking lezatnya, sejuknya bacaan Al-Quran itu. Lamun paham tuh lebih daripada itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. An-Nisa 41. Nabi menangis benar mendengar ayat ini. Nang membaca tuh lain Nabi. Nang membaca tuh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Tapi ayat ini menyangkut tentang kepribadian Nabi dan kita. Maka Nabi menangis. Bagaimana orang kafir itu kata Allah akan berbohong pada hari kiamat. Kada bisa berbohong. Oh, saya tidak Islam karena tidak ada yang mendakwahi saya. Allah akan datangkan satu persatu orang yang menyampaikan dakwah itu. Kada bisa berbohong. Dan engkau wahai Muhammad kata Allah Ta'ala akan menyaksikan umatmu diproses satu persatu. Dan engkau menyaksikan. Nabi haru mendengar berita ini. Nabi menangis mendengar cerita ini. Kenapa Nabi menangis? Karena Nabi akan berhadapan dengan umatnya yang taat dan umatnya yang dablek luar biasa.
Nabi berhadapan dengan umatnya yang mencintainya dan mengikutinya. Ada berhadapan lagi nanti dengan umatnya yang mengkhianati ajarannya. Yang mengkhianati ajarannya. Ibu-ibu, kita pernah mendengar sebuah hadis yang indah benar hadis itu. Apa kata Nabi? Ana faratukum alal hud. Aku nanti akan tunggu kalian di telagaku. Itu sampai hari kiamat. Hadis itu artinya Nabi mengajak kita bertemuan. Aku akan tunggu kalian di telagaku. Nabi menunggu, menyuruh kita bertemuan. Tapi ada sekelompok umat Nabi karena yang datang dan dekat lagi sampai ke telaga, maka dia dilemparkan lagi ke belakang. Dan Nabi berkata, "Hadza ummati." Itu umatku. Kenapa diperlakukan seperti itu? Kenapa dia tidak dibolehkan meminum air telagaku ini? Nabi mengenal umatnya. Tapi apa yang Allah katakan? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu sesungguhnya umatmu itu melakukan hal-hal yang baru dalam agama setelah kamu tiada. Imbah Nabi wafat terjadi perubahan besar dalam Islam, menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ibu-ibu, ulun yakin dan kita sama. Kehadiran kita di sini tuh tidak ada motivasinya kecuali untuk lebih mengerti tentang apa? Tentang agama, wawasan-wawasan keislaman. Maka buatlah kajian ini sebagai pencerahan. Apa tadi judulnya? Enteng, aturan makan sesuai dengan sunnah. Enteng benar, tapi tidak banyak yang mengerti. Tidak banyak yang mengerti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi ini lambung untuk 3 bagian: makanan, minuman, dan pernapasan. Kalau itu berjalan terus, maka ketiga-tiganya nyaman, bernapas dan seterusnya. Ibu-ibu rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana rahibbus syarabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barida." Minuman yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis dan dingin. Ini biasanya Nabi meminumnya pada saat berbuka puasa. Cocok aja lon kita itu. Cocok aja. Cuma porsinya kita yang berbeda pada Nabi. 2-3 kali lipat porsinya. Nabi setelah berbuka cukup, gerakan untuk qiyamul lail bebas. Ada kita apabila sudah imbah buka tuh kada kawa rukunang peda bahimat. Karena parut tertekan, tak keluar perut jadinya. Kekanyangan sampai ke sini nah ibu-ibu nah. Kada ada kisah sama sekali. Porsi bubur ayam tuh tiap masjid cocok pas. Nah, sebuah piring dikautakan orang. Ini ditangkupnya 3 piring nah. Kayak apa kada meriga keluar. Ditangkupnya 3, padahal nang antrian belum dapat tuh saling banyakan. Nah. Kemudian ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan berdiri. Kecuali dalam kondisi darurat. Di mana biasanya makan berdiri-diri? Nah, iya itu. Makan duduk, cari kedudukan dahulu. Anyar ambil, kalau perlu Anda kupiah dulu di meja tuh nah. Anyar ambil gaduh-gaduh ke belakang. Oh iya dong, kupiah apa aja nih anak berdahulu. Artinya asal makan tuh duduk. Bahkan para ulama mengatakan jika kita ingin makan dan tidak ada tempat duduk, lebih indah jika kita urungkan dulu makan kita.
tunggu aja dulu antrian. Ini Mbah mulai dia mengambil nih sampai ke ujung, habis sepiring bebulik pulang ya. Islam tuh sempurna ibu-ibu. Inna akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba ahadukum falyasrub biyamini. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila salah seorang di antara kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu shimaluhu wa yashrabu bisimali. Sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, ibu-ibu. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jika ada yang mengingatkan, jangan sangit minum. Uniknya makannya lawan tangan kanan, minumnya lawan tangan kiri. Jadi makannya manusia, minumnya ya tuh. Kenapa jadi tangan kanan kada mau minum? Ada alasannya tuh. Rasa kada beadab jarnya. Jika ini diucapkan sama mengatakan Nabi itu kada tahu adab. Rasa kurang etis minum tuh tangan kanan. Karena apa? Karena di tangan nih masih ada sisa-sisa makanan. Kenapa garang makanan tuh jadi di sisa-sisa? Kalau Nabi makan ulun pernah gue duduk diceritakan seorang dokter di Banjarmasin, Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia. Waktu itu kami berkumpul saat katanya dengan para dokter dalam satu undangan, artinya orang intelektual semua, dokter kesehatan maksud itu. Jadi pada saat sidin selesai makan, dijilati sidin. Kawan nang dihiga mengambil akan tetambah. Nih tambah makan apa jilat na ada di tangan. Anak-anak kadang mengerti lawan sunnah. Asa jijik berjilat, kada Rasul mempraktekkan seperti itu. Bahkan ibu-ibu ini dikulum jari jemari nih. Kenapa? Jangan sampai tertinggal. Kalau nasi bentuknya sebiji pun, karena di situ mungkin ada keberkahan yang tertinggal. Maka apabila makan nasi, makannya pakai apa, Bu? Pakai piring. Pakai piring kalau? Nah, 2 piring bisa juga. Habisakan tuh ada di piring tuh, karena jangan tertinggal. Kalau pina nang tertinggal tuh ada barokahnya. Arwah kailun bahari melajari, Bu. Setelah habis makan, ditumpahi sidin lawan banyu minum. Diminum sidin. Luar biasa. Kadang-kadang karena ego, rasa kada hormat, kayak Nabi kada mengerti dia adab. Lamun tangan ada makanan, bersihkan dulu makanannya, ambil air minumnya dengan tangan kanan. Karena yang disampaikan Nabi ini berat benar, Bu. Nang makan dan minum dengan tangan kiri itu siapa kata Nabi? Syaitan. Pasti kita kada mau melakukan seperti itu. An Abi Hurairah taqala, daripada Abu Hurairah berkata, qala, kata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman paman nasiya falyastaqiyu. Jangan kalian minum berdiri. Jika engkau lupa sehingga engkau berdiri minumnya, falyastaqiyu, muntahkan air yang sudah ada di mulutmu. Ibu, Nabi saking melarangnya, kada keingatan, kehausan, astagfirullah, berdiri, cepat sisa yang ada muntahkan.
biar nang kita makan tuh tidak seperti yang dimakan oleh syaitan. Dalam riwayat yang sahih juga Nabi pernah minum berdiri, tetapi bagi kita mengikuti hadisnya, ucapannya lebih utama dari apa yang beliau perbuat. Ada satu riwayat pada kondisi tertentu Nabi berdiri, tapi apa yang Nabi sampaikan kepada umatnya berduduk. Jadi pada kondisi-kondisi darurat silahkan, tapi kalau ada kondisi darurat apa-apa jangan berdiri. Imam Nawawi berkata, minum berdiri dihukumkan makruh. Makruh bukan makruh yang dimurkai Allah Ta'ala, itu bukan, tapi makruh tanzih namanya. Apa makruh tanzih itu? Suatu dosa yang ringan, apabila minta ampun diampuni, tapi jangan terus menerus. Esok berdiri pulang. Jadi kadang alih mengambil kedudukan. Ibu rahimakumullah, nang pemandangan kita kurang enak sama sekali itu hari Jumat, bulikan sembahyang Jumat. Nah, pian paham sudah. Bekeliling masjid nih tukang penjual pentol, surban di bahu menyucuk pentol berdiri. Nah, ulun pernah bertemuan beberapa penjual pentol. Apabila ikam nih menyewakan bangku, ikam berpahala kursi 4 buah aja, kursi nang supaya kau duduk. Kada usah nang kursi plastik supaya nang menukar pentol tu duduk. Karena banyak yang memegang sunnah tapi kepingin banalon pentol. Paksa pentol tu dibuat jadi plastik dulu, hanya mencari tempat. Nah, berpahala penjual pentol tu. Kada ada nang masalah penjual pentolnya, cuma nang menukar nang berdiri. Sedih lagi pada saat hanya menghutbah di masjid, tapi kada ada pengelola. Be keluar cucuk pentol berdiri-diri. Nah, itu kurang adab namanya. Jadi ibu rahimakumullah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, al-mu'min ya'lab wa yu'lab wala khaira fihi piman la ya'lab. Mukmin itu mudah, akrab, nyaman, dapat diakrabi, dan tiada kebaikan bagi orang yang tidak suka dengan akrab dan mudah dibimbing dan diarahkan kepada nilai-nilai ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, manakala kita mengikuti apa yang Nabi ajarkan lawan kita, maka 24 jam yang kita lakukan pahala yang ada. Ibu-ibu, kita datang tadi ke masjid, masuk ke masjid, nang sampat tahiyatul masjid luar biasa. Kenapa? Karena setelah masuk ke masjid, kemudian sholat, kemudian duduk, wal malaikatu tasalli ala ahadikum madama fi musalla alladhi shalla ma lam yuhaddis taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kada terasa hari ini, saat ini malaikat sedang mendoakan kita bersama. Orang yang masuk ke masjid, kemudian sholat, kemudian dia duduk, kada batal udunya, maka malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan beri rahmat dia. Beri rahmat dia, ampuni dia. Kajian ulun subuh tadi di Masjid Al-Munawwarah tentang apa?
agar doa malaikat ini sampai lawan kita. Apabila di masjid itu, insya Allah kita menjaga adab-adab di dalam masjid. Berapa macam adab dalam masjid tuh. Pagi tadi belum selesai. Insya Allah kajian malam ini di Hasanuddin Majdi, ulun akan sampaikan adab-adab dalam masjid, dalam bermajlis, supaya majelis kita kumu maghfuran lakum, kamu berdiri dan kamu diampuni waktu itu dosamu. Pada saat kita meninggalkan majelis, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Maka ulun sering sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu jarang. Kalau bapak-bapak tuh separuh main sudah hendak keluaran. Majelis ini jangan ditinggalkan sebelum ditutup dengan doa kifarat majelis, ibu-ibu. Apa doa kifarat majelis itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa penutup yang menjadi jaminan sekian ratus orang yang hadir ini Allah ampuni dosanya hari ini. Allah ampuni. Hari-hari pian, esok pian datang pulang ke arah sana, diampuni pulang. Rabu datang pulang ke Al-Jihad sana, belum lagi nang malam. Berapa pengampunan Allah lawan kita. Allah tuh pemurah benar. Asal kita mengikuti petunjuk. Di antaranya adab di dalam masjid. La yasbiqanna, kata Nabi, apabila setelah sholat atau sebelum sholat, menunggu sholat, jangan menjalin jari jemari. Di masjid tuh jangan kayak ini. Maka nyaman boleh kayak ini nih. Nah, ini tangan kalintuhut. Nah, bersandar, di atasnya kipas angin. Taguring digawil leh kawan, ya kawan. Sholat Jumat nak dimulai. Apakah ada khutbahan kajian? Padahal kan orang kada khutbah. Inya guring sepanjangan. Nabi melarang seperti ini. Nabi melarang menongkatkan tangan kiri ke belakang, bersandar. Banyak lagi larangan-larangan di dalam masjid. Insyaallah malam ini ulun sampaikan di Masjid Hasanuddin Majdi. Cukup dulu Ibu apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada anak-anak ditakunakan? Ya, Bu. Apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, menyambung kajian subuh tadi di Milawara. Kan Ustaz bilang yang kata Ustaz hadis riwayat Abu Daud. Iya, Abu Daud. Yang makanan yang berbau, yang mentah. Iya. Yang maksudnya yang mentah itu gimana Ustaz? Yang mentah. Yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, jangan engkau memakan bawang putih yang mentah dan bawang merah yang mentah. Tambah lagi, ada nang bawa pada bawang petai, ada lagi jengkol, apapun jenisnya yang berbau-bau, jangan dimakan sebelum masuk masjid. Hendak ke masjid, nah di rumah petai saling nyamanan. Allahu Akbar jarnya. Nang diiga langsung pecek hidup. Dan malaikat pun tidak suka. Jadi jangan memakan yang berbau. Padahal halal, bukan tidak halal. Makan bawang putih boleh, makan bawang merah boleh. Tapi bawang putih, bawang merah tuh apabila dimasak kada berbau kan? Apabila mentah. Petainya tuh, petai itu mentah masak sama. Enggak ada 3 hari mbah itu. Parfum nang luar biasa, madit benar. Nah, jadi hendak ke masjid itu jangan minum. Jika memakan, maka kita harus bersihkan, bersikat gigi, kalau perlu
banyaki siwak, odol-odolnya kan odol siwak yang biasanya. Masih ibu kan kada pakai Pepsodent lagi kalau lah. Sudah kita, itu barang partisipasi kita untuk membela saudara kita di Palestina. Jadi silakan. Ustaz, satu lagi Ustaz, kalau misalnya ada seorang meninggal dunia Ustaz, meninggalkan anak, orang tuanya tidak ada lagi Ustaz, bapak sama ibunya. Ya, yatim piatu jadi. Terus anak itu kan diasuh, yang paling berhak itu sebenarnya dari pihak laki-laki atau perempuan Ustaz? Anaknya itu yang soalnya ada diperebutkan kayak gitu yang anak tadi. Jadi yang menurut agama kita itu yang berhak itu dari pihak ibu atau dari pihak laki-laki. Kalau menurut darahnya kan lebih kuat laki-laki. Laki-laki. Minta dijelasin aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika melihat kepada darahnya, nasabnya ke laki-laki, tapi untuk pemeliharaan kepada anak yatim piatu seperti itu, ada juga yang ditinjau selain daripada itu, yaitu kemampuan ekonomi yang memelihara. Lamun dari nasab laki-laki, anaknya sudah 12, umpamanya 12, kan ada lagi panggung ini anak 12 salah, ditambah anak kemanakan yang yatim piatu itu 3, maka kasihan. Artinya boleh bagi saudara pihak perempuan kalau jika berkemampuan, atau tetap di pihak laki tapi yang lain, karena tugas bersama. Sebenarnya anak yatim itu milik bersama, milik bukan keluarganya aja. Sudah menceritakan kan Nabi mengangkat anak dari anak yatim yang bapaknya terbunuh pada peperangan. Jadi milik bersama anak yatim itu, milik keluarganya dan milik bukan keluarga. Sakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi Muhammad SAW salah seorang sahabat dengan apa? Dengan hati yang keras. Ya Rasul, hati ulun ini keras benar. Kayak apa supaya hati ulun ini jangan keras? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At'amul miskin wamsah ra'sul yatim." Beri makan orang-orang miskin dan sayangi anak yatim. Kada tahu anak yatim tuh anak siapa, tapi tugas semua untuk memberi makan anak yatim tuh tugas kita semua, bagi semua umat Islam, dengan catatan anak itu belum balik. Ulun yatim juga tapi sudah 65 tahun. Artinya anak belum balik. Kalau sudah balik, dia sudah, apalagi yatim itu ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Anaknya tubuh masih kecil umpamanya, kemudian bapaknya meninggal, ada harta. Ini hartanya ini harus dirawatkan, dijagakan, dipeliharakan sampai anak yatim itu balik. Tapi yang terjadi kan anaknya balik, hartanya habis. Ini besar sekali dosanya memakan harta anak yatim. Karena yaquluna fi butunihim nara, dia memakan dalam lambungnya itu neraka, api neraka dalam lambungnya. Hakun mengawini perempuan janda anak 4, tapi apa nang dilirik? Hartanya luar biasa, ruko peninggalan abahnya saling banyakkan. Tapi pada saat Nabi mengawini Ummi Salamah tidak menolak, bahagia Nabi hendak menikahi. Tapi Ummi Salamah mengemukakan, ya Rasul, pian hendak menikahi ulun dan ulun bahagia. Tapi ulun sampaikan 3 kekurangan ulun. Apa kata Nabi? Ulun ini penimburuan. Kada kau melihat laki tepara kelawan bebinian lalu beingusan aja. Artinya penimburuan. Ujar Nabi, jika aku menikahimu wahai Ummi Salamah, Allah akan cabut rasa cemburu di hatimu. Betul kata Ummi Salamah, begitu aku dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilang rasa cemburu. Lagi pula lakinya tuh Nabi, apa nang dicemburuakan? Nah, kedua,
umur ulun tuha. Ini kan sudah anak halus-halus, lakinya terbunuh di medan perang. Umurmu tuha, aku lebih tuha. Nabi kawin dengan Ummi Salamah tuh di atas 50 tahun umur Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga nih yang dikemukakannya, ulun banyak anak wahai Rasul, anak halus-halus. Rupanya setahun mencipul pulang, setahun mencipul pulang. Jadi bersusun halus-halus anak. Ujar Nabi, justru aku menikahimu untuk mengalihkan tanggung jawabmu. Aku ambil tanggung jawabmu itu untuk anak-anakmu itu. Nah, ini laki-laki sejati. Bukan mamanya disayangi, anaknya dibenci. Cukup ibu-ibu? Adalah lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai ini Pak Ustaz, sholat ketika kita safar, misalnya kita rekreasi Pak Ustaz, ada yang mengatakan lebih baik tidak usah di jamak kasar. Kalau kita melihat masjid, lebih baik kita kerjakan seperti biasa. Tapi kalau sudah melewati waktu sholat, baik Pak Ustaz, rugi ketinggalan, maka dilaksanakan sholat jamak kasar. Tapi ada yang mengatakan lebih baik seperti biasa melaksanakan sholatnya. Mohon solusi dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis seperti yang ditanyakan, Nabi Muhammad SAW pernah safar bersama sahabatnya, dan Nabi melaksanakan jamak qasar, zuhur 2, asar 2. Sahabatnya melaksanakan dengan tamam, zuhur 4, asar 4. Kemudian Nabi berkata kepadanya setelah dia selesai sholat, apakah kamu tidak mau mengambil pada saat Tuhan memberikan keringanan kepadamu? Tuhanmu memberikan keringanan, kada diambilkah? Artinya kalau safar Nabi mengutamakan apa? Jamak qasar. Jangan kita pandang jumlah rakaatnya. Kalau dilaksanakan sempurna, zuhur 4, asar 4, 8 rakaat. Kalau di jamak qasar, zuhur 2, asar 2, 4 rakaat. Tapi pada saat Nabi menegur, Tuhanmu telah memberikan keringanan dan kamu tidak menerima. Nah, sekalipun pendapat para ulama sebagian besar jamak qasar itu dalam keadaan safar dibolehkan 3 hari. Hari keempat boleh untuk menyempurnakan sholat, kecuali ibu-ibu safarnya itu ke Haramain, ke Mekah dan ke Madinah. Di sana ada tingkatan yang lebih besar, makin banyak 100 kali 100.000 kali 100.000 kali. Madinah 1.000 kali, kecuali ke Haramain. Sahabat Nabi Muhammad SAW pernah safar selama beberapa bulan, dan beliau melaksanakan dengan apa? Dengan jamak dan qasar. Berjamaah bisa ya Bu, berjamaah. Bisa berjamaah bersama kawan-kawan yang dalam keadaan safar, atau pian laki bini, nang laki jadi imam, nang bini jadi makmum. Karena dalam keadaan safar ini tidak, perintah berjamaah itu tidak sekuat perintah berjamaah pada saat kita berada di tempat. Bagus pertanyaan Ibu. Cukuplah, boleh. Esok pulang kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu ada ulun kirim ke beberapa ibu-ibu doa yang kemarin, doa yang diajarkan. Maaf, ulun mencari fotokopinya Bu, kada sempat. Jadi ulun kirim aja tadi. Bisa pian tolong bagikan doa yang ini Bu, yang Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusibuni qoblal musib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbu yar'ani in ra'a hasanatan dapanaha wa idza ra'a sayi'atan azaha. Kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini dari doanya Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuat uban lebih cepat tumbuh. Paham aja pian? Membuat pasangannya selalu stres. Dari anak yang menguasai hamba, dikuasai anak, apa jarak anak aja. Dari harta yang menyebabkan hamba diazab. Yang terakhir nih Bu, yang ngerti, yang ngeri, dari teman yang jahat, yang selalu dengki kepada hamba. Apabila dia melihat kebaikan hamba, disembunyikannya. Apabila dia melihat keburukan hamba, disebarkannya. Ini bagus benar. Min doa Rasul. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.